Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 13 kelas H041 ingin membahas tentang bagaimana hubungan antara agama dan budaya di dalam masyarakat. Yang pertama adalah agama. Jadi agama merupakan sistem kepercayaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar sesama manusia. Jadi dalam agama ini diatur tentang bagaimana cara bersikap terhadap sesama manusia, tentang moralitas, dan juga cara beribadah. Terus yang kedua adalah budaya. Jadi budaya merupakan suatu kebiasaan ataupun cara hidup dari suatu kelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam budaya juga diatur tentang moralitas dan bagaimana cara bersikap dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh agama dan kebudayaan di masyarakat. Agama dan kebudayaan merupakan dua pilar fundamental yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat. Agama seringkali berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang menyediakan panduan moral dan etika bagi individu dan komunitas. Di sisi lain, kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan termasuk bahasa, seni, tradisi, adat istiadat, dan norma sosial yang berkembang di dalam suatu komunitas. Ketika agama dan kebudayaan bersatu, mereka dapat menciptakan sistem nilai yang sangat kuat dan terintegrasi. Misalnya, di banyak budaya, norma-norma seringkali dipengaruhi oleh ajaran agama. Dalam konteks ini, perilaku yang dianggap baik atau buruk seringkali ditentukan oleh ajaran agama yang dipegang. Pentingnya memahami pengaruh agama dan kebudayaan ini tidak hanya terletak pada pengakuan akan keberagaman, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan ruang dialog dan juga toleransi. Secara keseluruhan, pengaruh agama dan kebudayaan dalam masyarakat sangat kompleks dan juga dinamis. Kedua aspek ini saling berinteraksi dan membentuk cara individu memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, memahami dan menghargai keberagaman dalam konteks agama dan kebudayaan adalah langkah penting untuk membangun sebuah masyarakat yang inklusif, damai, dan juga berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi dalam interaksi agama dan kebudayaan. Di Indonesia terdapat banyak sekali agama dan kebudayaan yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tantangan yang harus dihadapi masyarakat dalam interaksi agama dan kebudayaan. Tantangan tersebut adalah konflik sosial dan juga ancaman disintegrasi. Konflik sosial adalah salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi keberagaman sosial. Beberapa faktor yang memicu adanya konflik sosial adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya perbedaan-perbedaan dan juga politik. Beberapa masyarakat selalu menganggap bahwa budayanya dan agamanya sendiri merupakan budaya dan agama yang paling baik dan juga yang paling benar. Lalu kemudian, politisi seringkali memanfaatkan adanya perbedaan agama dan budaya untuk meraih dukungan dan kekuasaan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu persatuan yang sudah tertanam sejak lama di Indonesia. Lalu yang kedua adalah ancaman disintegrasi. Potensi perpecahan masyarakat akan semakin besar apabila masyarakat tidak mampu menerima dan menghormati perbedaan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya rasa saling menghormati antar kelompok, budaya, dan agama. Kedua hal tersebut sebaiknya dihindari karena dapat memicu perpecahan dalam masyarakat, sehingga kita perlu mengatasi konflik-konflik tersebut. Indonesia adalah negara multikultural yang kaya akan keberagaman agama dan budaya. Namun perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, kesadaran diri dan orang lain. Membangun kesadaran akan identitas bersama dan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan dan keadilan sangat penting untuk saling menghormati antar kelompok. Kedua, menangani konflik secara proaktif. Segera menanggapi konflik dengan mediator netral yang fokus pada dialog dan negosiasi dapat membantu penyelesaian masalah. Ketiga, peran media. Media harus memberikan isu keberagaman secara positif untuk mengurangi stereotip dan prasangka serta membentuk opini publik yang lebih baik. Keempat, kerjasama komunitas.
Proyek sosial seperti festival budaya dapat memperkuat hubungan antara kelompok masyarakat dan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Kelima, pendidikan multikultural. Pendidikan tentang keberagaman dan toleransi penting untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Keenam, kebijakan inklusif dari pemerintah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung inklusi dan melindungi hak-hak semua kelompok, termasuk minoritas. Dialog antar agama dan budaya. Membangun ruang dialog yang aman antara berbagai kelompok untuk berbagai pandangan dan pengalaman dapat meningkatkan empati dan saling pengertian. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik akibat perbedaan agama dan budaya.